Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahda, presenter baru di channel ini. Sahabat Kopi Jowo, Mikdad bin Amr atau Mikdad bin Al-Aswad dikenal sebagai sahabat Rasulullah yang tergolong rombongan pertama masuk Islam atau disebut As-Sabiqunal Awwalun. Mikdad hidup pada masa Nabi Muhammad, pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, hingga Utsman bin Affan. Mikdad dikenal sebagai pemanah ulum dan seorang filosof. Mikdad bin Amr, putra Amr al-Bahrani, lahir di Hadramaut, Yaman. Ketika tinggal di Makkah, ia melayani Al-Aswad bin Abdul Yakhuts. Karena ketulusannya, Mikdad kemudian diangkat Al-Aswad sebagai putranya. Oleh karenanya, selain dikenal sebagai Mikdad bin Amr, ia juga dikenal sebagai Mikdad bin Al-Aswad. Mikdad bin Amr termasuk salah satu As-Sabiqunal Awwalun, atau orang-orang pertama yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Dalam Rijal Haula Rasul, disebutkan oleh Khalid Muhammad Khalid bahwa Mikdad adalah orang ketujuh yang menyatakan keislamannya secara terbuka. Sahabat Kopi Jowo semua, ketika umat Islam di Mekah mesti berhijrah ke Yasrib, Mikdad turut serta bergabung. Ia juga terlibat dalam rangkaian perang yang dilakukan kaum muslimin menghadapi kafir Quraisy. Saat perang Badar, ia bertarung dengan mengendarai kuda. Sementara itu, saat perang Uhud, Mikdad bertugas sebagai pemanah. Mikdad dikenal sebagai sosok pemberani dan bersikap kesatria. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku telah menyaksikan perjuangan Mikdad sehingga aku lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini." Mikdad bin Amr juga dikenal sebagai pemikir. Salah satu orasinya yang menyentuh hati disampaikan dalam perang Badar. Ia menyulut semangat kesetiaan umat Islam terhadap Rasulullah. Mikdad berkata, "Wahai Rasulullah, teruslah laksanakan apa yang dititahkan Allah, dan kami akan bersama engkau. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua,' sedangkan kami akan mengatakan pada engkau, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami ikut berjuang di sampingmu.'" Kisah dari Surah Al-Maidah 24 terkait ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. "Demi yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami melalui lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan tabah hingga mencapai tujuan." Sahabat Kopi Jowo semua, dalam suatu kisah, Mikdad diangkat oleh Rasulullah menjadi amir atau pemimpin di sebuah daerah. Bagi sebagian orang, mendapatkan jabatan demikian adalah anugerah. Namun, tidak demikian bagi Mikdad. Ia menganggap pengalamannya sebagai amir sebagai kenangan pahit. Pasalnya, ia tidak mau tenggelam dalam kemegahan dan pujian. Sejak itu ia menolak menerima jabatan amir. Pernah Rasulullah bertanya kepada Mikdad, "Bagaimanakah pendapatmu setelah menjadi amir?" Dengan jujur, Mikdad menjawab, "Engkau telah menjadikan diriku menganggap diri sendiri di atas semua manusia, sedangkan mereka semua di bawahku. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, sejak saat ini saya tidak berkeinginan menjadi pemimpin sekalipun untuk dua orang untuk selama-lamanya." Sahabat Kopi Jowo semua, pada suatu saat ketika tinggal di Madinah, yaitu pada masa awal Rasulullah membagi sahabat muhajirin dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang. Yaitu untuk mereka yang tidak tinggal dengan orang-orang Ansor, tetapi tinggal di serambi masjid sebagai Ahlus Sufah. Sedangkan Mikdad berada dalam satu kelompok dengan Rasulullah, dan juga ada 3 ekor kambing yang dapat diperah susunya untuk kelompok tersebut. Suatu waktu, Mikdad dan 2 orang temannya mengalami keadaan yang sangat lapar dan payah, sedangkan hanya ada 1 gelas susu yang merupakan jatah Rasulullah. Akan tetapi,
Rasulullah sedang berkunjung ke rumah seorang sahabat. Hingga kemudian ada setan yang membisikkan pikiran jahat pada Mikdad, sebaiknya engkau minum susu itu. Nabi sedang berkunjung ke rumah sahabat Ansor, dan pasti beliau dijamu dengan istimewa di sana. Akan tetapi, Mikdad mengabaikannya, meskipun setan tersebut terus membisikinya. Sehingga dalam keadaannya yang payah serta rasa lapar itu, ia tidak dapat menahannya lagi. Akhirnya susu itu ia minum dengan 2 orang temannya. Selesai meminum susu itu, kedua temannya tertidur. Sedangkan Mikdad sendiri masih dihantui perasaan bersalah karena meminum susu jatah Rasulullah. Ternyata setan itu menambah kegundahannya dengan memberi bisikin kepada Mikdad, apa yang engkau lakukan? Muhammad akan segera datang, dan akan mencari jatah susunya. Pasti engkau akan binasa karena ia akan berdoa untuk kebinasaan orang yang menyerobot bagiannya. Tak lama setelah itu, Rasulullah datang. Beliau langsung melaksanakan salat sunnah beberapa rakaat. Mikdad yang melihat Rasulullah datang, semakin gelisah dan menunggu apa yang akan terjadi. Seusai salat, Rasulullah menoleh ke arah gelas susu yang telah kosong, kemudian Rasulullah mengangkat tangan untuk berdoa. Binasalah aku, kata Mikdad dalam hati. Kemudian, ia mendengar doa Rasulullah. Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang memberiku makanan, berilah minuman kepada orang yang memberiku minuman. Setelah mendengar doa tersebut, Mikdad langsung bergegas bangun dan mengambil pisaunya. Ia bermaksud untuk menyembelih salah satu dari ketiga kambing tersebut untuk makanan bagi Rasulullah. Sahabat Kopi Jowo, setelah Nabi Muhammad wafat, Mikdad bin Amr hidup dengan melewati 3 masa pergantian khalifah, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, hingga Utsman bin Affan. Mikdad masih mengikuti perang penaklukan, termasuk hingga ke Afrika dalam Perang Sufetula pada tahun 647 Masehi melawan tentara Kekaisaran Bizantium yang dipimpin Flavius Gregorius. Mikdad bin Amr hidup hingga berumur 73 tahun. Ketika ia wafat, para sahabat memakamkannya dan berkata, salah satu dari pedang Allah telah kembali ke sarungnya. Ia adalah Al-Mikdad, sahabat Kopi Jowo. Sungguh, dapat kita jadikan sebagai suri tauladan untuk membenahi hati dan akhlak bagi kita semua. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar tentang pendapat Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya kepunyaan Allah. Apabila ada kekhilafan itu dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.